Selamat pagi sahabat guru Indonesia di mana saja berada. Perkenalkan, nama lengkap saya Ferminus Naifili SAG. Saya adalah salah satu mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan gelombang 1 tahun 2024 di Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Saat ini saya sedang melaksanakan praktek modul kelima di SMK Negeri Perikanan Wini, tepatnya di Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat, semangat dengan bisa. Baik, terima kasih. Silakan dulu. Sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, maka hari ini kita akan melakukan salah satu kegiatan proyek kelima. Nah, sebelum kita memulai dengan kegiatan proyek kita ini, maka mari sebagai insan yang lemah, mari kita harus bersyukur kepada Tuhan untuk memulai dengan kegiatan ini dengan doa. Untuk itu, Bapak Guru meminta salah satu peserta didik untuk membuka kegiatan kita ini dengan doa. Untuk Bapak Guru dan teman-teman adalah kita berdoa dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami aturkan kembali kehadiran-Mu karena Amin. dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, Bapak Guru mempersilahkan anak-anak untuk berdiri. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan. Baik, semua hadir? Hadir Pak. Hadir semua? Ya. Maria Wijayanti Meko, Siap hadir. Elizabeth Doloy Abi, Hadir Pak. Rosalina Oki. Siap hadir Pak. Baik, semua hadir ya. Baik, jadi tema yang akan kita buat atau kita lakukan pada hari ini adalah gaya hidup berkelanjutan. Ya, temanya terkait dengan modul kelima ini adalah gaya hidup berkelanjutan. Judul proyek yang akan kita buat adalah daur ulang sampah plastik menjadi bunga. Jadi sebelum kita memulai dengan proyek aktivitas kita, maka waktu dan kesempatan diberikan kepada Bapak Wakil Kurikulum untuk memberikan 1-2 arahan untuk kita sekalian. Kepada Bapak dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Pak Pinus di saat yang berbahagia ini. Hari ini saya mewakili Bapak Kepala sebagai Wakasek Kurikulum untuk menggantikan beliau menyampaikan sambutan dalam proyek kelima hari ini. Baik, hari ini akan melaksanakan proyek kelima. Yang paling pertama, jika sampah ini dikelola dengan baik akan menghasilkan produk yang sangat berguna. Tidak hanya berguna tetapi juga berpengaruh dalam lingkungan. Baik, kesempatan berikut diberikan kepada Ketua Kepro dari jurusan Nautika Kapal Penangkap Ikan untuk sedikit memperkenalkan terkait dengan proyek-proyek yang sudah dibuat oleh jurusan Nautika Kapal Penangkap Ikan. Jadi hari ini produk kelima itu proyek ini kolaborasi antara ketiga jurusan, ya. Ketiga jurusan hadir ini untuk mendukung produk kelima ini. Semoga proyek yang kita buat itu bisa menghasilkan sesuatu demi kehidupan kita atau gaya hidup kita yang berkelanjutan. Kepada Ibu, waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih untuk kita semua. Selamat pagi untuk kita semua yang masih dalam keadaan sehat walafiat. Selamat pagi.
Nah, dari saya mungkin saya mau membagikan pengalaman kami dari Nautika Kapal Penangkap Ikan tentang daur ulang bahan sampah plastik ini. Kami sudah pernah melakukan dan sudah jadi satu produk barang yang sudah jadi. Jadi baik, untuk daur ulang bahan plastik ini, yang pertama kami persiapkan dari alat dan bahan. Bahan harus kita siapkan, yang pertama bahannya dari plastik, ale-ale dan ORF. Karena di sekolah ini banyak anak-anak yang mengkonsumsi ORF dan ale-ale, maka dari kami jurusan Nautika Kapal Penangkap Ikan, kami mengambil barang-barang plastik itu, kami mendaur ulang menjadi satu bahan, jadi produk satu bahan. Itu bahan itu kami buat dan jadi keranjang. Nah, untuk membuat keranjang ini, alat dan bahan yang kami siapkan itu pertama adalah alatnya adalah gunting, karter, silek, itu kami harus siapkan. Setelah itu bahannya adalah dari plastik, ale-ale, ORF. Baik, kesempatan berikut diberikan kepada jurusan Agribisnis Ternak Ruminansia untuk membagikan pengalaman. Kepada Ibu, disilahkan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saya dari jurusan Agribisnis Ternak Ruminansia. Sedikit pengalaman tentang pemanfaatan limbah. Di sini pemanfaatan limbahnya tentang limbah bulu ayam. Ini yang sudah pernah kami buat di kami punya jurusan terkait dengan pengolahan sampah, terutama limbah bulu ayam. Di sini kami buat hiasan kepala. Hiasan kepala berbahan dasar bulu ayam, kain flanel dan sedikit hiasan. Hiasan ini hanya sekedar pemanis. Alat dan bahannya itu kami siapkan sendiri. Alat dan bahannya itu seperti yang kita tahu, gunting, cutter, lem tembak, dan jarum jahit. Bahannya kain, hiasan, sama bulu ayam. Ini produknya, contohnya. Baik, kesempatan berikut diberikan kepada Ketua Jurusan Agribisnis Perikanan Air Tawar untuk membagikan pengalaman terkait proyek-proyek yang sudah dibuat. Kepada Ibu, disilakan. Baik, terima kasih Pak Yunus telah memberikan kesempatan untuk berbagi sedikit pengalaman tentang bagaimana memanfaatkan ini. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Di sini saya punya pengalaman kecil satu, yakni tentang botol aqua. Nah, di sini botol aqua ini yang kami manfaatkan itu, yang pertama-tama itu kami merakitnya menjadi sebuah. Kami akan merakit dengan membutuhkan beberapa persiapan, yakni alat dan bahan. Dari alat. Baik, anak-anak, kita sudah mendengar beberapa pengalaman terkait dengan daur ulang sampah yang sudah dibuat oleh jurusan Nautika, ATR, dan juga budidaya. Jadi itu menjadi salah satu pemantik atau perangsang untuk kita, untuk nantinya kita membuat produk yang kita buat ini. Ya, kita mendaur ulang bahan plastik yang akan kita merangkainya menjadi bunga. Jadi itu memotivasi kita untuk kita tetap semangat, dan juga dengan pengalaman yang sudah dibagikan oleh ketiga jurusan lainnya itu menjadi dasar dan patokan untuk kita tetap semangat dan juga saling bekerja sama. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah membagikan pengalaman, yang sudah bekerja sama, dan yang juga mendukung produk ini agar kegiatan ini bisa dapat berjalan dengan baik. Terima kasih sekali lagi. Mari kita tepuk tangan untuk tujuan pembuatan proyek kelima ini. Kenapa diangkat tema gaya hidup berkelanjutan? Supaya tema ini mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Atau P5 itu, coba siapa yang tahu? P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila.
Tujuannya untuk membangun kesadaran kita semua, anak-anak, termasuk yang guru, semua siswa di kompleks sekolah ini untuk mengelola sampah plastik ini, dan juga supaya kita bisa dapat melakukan aksi sebagai solusi terhadap masalah sampah plastik. Jadi itu tujuan. Proyek ini dilaksanakan kurang lebih 3 tahap. Tahap pertama adalah tahap pengenalan. Tahap pengenalan itu tadi sudah kita berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru dari Nautika, dari ATR, dari budidaya, yang mereka sudah memperkenalkan proyek-proyek yang sudah mereka buat. Nah, dan itu mengacu kepada kita semua dengan proyek yang akan kita buat, yaitu mendaur ulang itu adalah pengenalan. Yang kedua, kontekstualisasi. Nanti peserta didik ini akan mengobservasi halaman lingkungan sekolah, ya, halaman lingkungan sekolah terkait dengan sampah-sampah plastik yang ada di halaman sekolah. Lalu kemudian kita memilih plastik itu. Lalu kemudian setelah kita memilih plastik-plastik yang sudah berceceran di lapangan atau di lingkungan sekolah, itu kita akan melakukan aksi. Yang ketiga, aksi yaitu kita membuat produk yang akan kita buat, yaitu mendaur ulang sampah plastik itu menjadi itu adalah jadi ada 3 tahap, ya: pengenalan, kontekstualisasi, dan aksi. Yang berikut adalah target pencapaian proyek. Jadi target pencapaian proyek ini, ya, jadi melalui pengalaman proyek ini, selain kita memahami tema gaya hidup berkelanjutan, ya, lalu mengadopsinya sebagai gaya hidup sehari-hari, peserta didik diminta untuk nanti mengembangkan 3 dimensi profil pelajar Pancasila. Ya. Jadi 3 dimensi profil pelajar Pancasila yang tertera di depan adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akal mulia, bergotong royong, bernakal kritis, dan kreatif. Jadi itu 3 dimensi profil Pancasila yang akan kita gunakan untuk pembuatan produk kita. Produk kita itu tentang mendaur ulang sampah plastik menjadi tiga. Jadi kenapa harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang berakhlak mulia? Lalu kenapa bergotong royong? Kenapa bernakal kritis dan kreatif? Ya, karena proyek ini harus membutuhkan kerjasama, kolaborasi antara guru dan juga dengan murid, lalu kemudian siswa juga dengan siswa. Bernakal kritis dengan ide-ide kreatif kalian, lalu kemudian ide-ide kreatif yang dimunculkan oleh ide-ide kalian itu membuat mengolah bahan plastik itu menjadi bunga. Lalu karena kreatif hasilnya bagus, ya, itu karena kreatif. Jadi seperti itu. Baik, yang berikut, apa yang kalian ketahui tentang sampah plastik? Ya, Sejenis barang bekas yang sudah habis dipakai dan dapat didaur ulang kembali menjadi satu produk kerajinan. iya, barang bekas yang didaur ulang kembali. Sampah plastik itu barang bekas. Itu adalah barang bekas yang sudah tidak terpakai lagi. Yang berikut, apa dampak dari sampah plastik tersebut? Oke, Rosa. Yang pertama, polusi lingkungan. Yang kedua, pencemaran lingkungan, tanah, gas, air, dan udara. Yang ketiga, pencemaran kesehatan akan menurun jika sampah plastik bertumbukan di mana-mana. Iya, betul. Coba kita perhatikan ke depan ini. Apa itu sampah plastik? Kita sama-sama. Sampah plastik adalah tumbuhan berbagai jenis plastik seperti halnya dengan botol plastik,
sampah plastik. Tadi sudah dijelaskan sedikit oleh teman kalian Rosa. Jadi kita lihat bersama-sama. Yang pertama, mengganggu kesehatan manusia. Jadi sampah plastik itu dapat menyebabkan diare bagi kesehatan manusia. Yang kedua, ekosistem tercemar. Tadi sudah dijelaskan disinggung oleh teman kalian Rosa bahwa dapat juga terjadi tanah yang sudah tercemar sampah akan mengurangi kualitas dari kemurnian sehingga penyerapannya dapat berdampak buruk bagi tanaman. Jadi kalau sampah plastik yang sudah berserakan lalu kemudian tidak dipilih, lalu hasilnya itu juga akan membuat limbah yang tidak baik bagi pencemaran tanah, sehingga tanaman itu tidak bertumbuh subur akibat karena plastik yang sudah berserakan. Baik anak-anak, saatnya kita bertindak. Saatnya kita bertindak. Supaya kita tidak membiarkan sampah itu bertumpukan, berserakan, terutama di lingkungan sekolah kita, maka kita harus bertindak. Apa yang harus kita buat? Yaitu kita mengelola sampah plastik. Mengelolanya dengan membuat apa? Mendaur ulang plastik-plastik untuk menjadi sebuah kerajinan. Kita lanjut. Sampah plastik yang dapat dikelola melalui beberapa prinsip. Yang pertama itu ada reduce, dan recycle. Apa itu reuse? Reuse berarti memakai kembali. Memakai kembali. Kalau sampai kita sudah buang, maka kita ambil kembali, itu disebut dengan kata reuse, memakai kembali. Lalu yang berikut, reduce, artinya mengurangi. Kalau sampah plastik itu sudah terlalu banyak, berarti kita tidak boleh terlalu mengkonsumsi. Contohnya kalau kita pergi belanja di supermarket atau di pasar, ya, kalau misalnya kita bisa bawa keranjang atau kita bisa bawa tas, bawa saja, supaya jangan terlalu mengkonsumsi plastik kebanyakan. Ya. Karena kalau misalnya kita belanja di supermarket, 5 jenis belanjaan itu pasti ada 5 plastik, padahal barang kecil-kecil. Jadi kita juga harus berusaha untuk mengurangi itu. Ya. Mengurangi kemana. Yang ketiga adalah recycle. Recycle itu artinya mendaur ulang sampah plastik menjadi berbagai macam jenis kerajinan. Jadi seperti ini. Baik anak-anak, saatnya kita beraksi. Saatnya kita beraksi. Silakan kita tahap pertama tadi sudah ada pengenalan. Sekarang langkah kedua yaitu kita kontekstualisasi. Ya. Jadi anak-anak diminta untuk keluar untuk mengobservasi sampah-sampah yang ada di lingkungan sekolah untuk kita pilih, lalu kemudian nanti kita mendaur ulang kembali menjadi bahan kerajinan yang akan kita gunakan pada tahap-tahap selanjutnya. Saat sekarang kita beraksi. Silakan.
Semua sudah? Sudah. Sudah? Sudah. Kelompok 1? Sudah, Pak. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Oke, kalau sudah, saatnya kita presentasi. Ya, jadi Pak Guru minta kesediaan kelompok untuk mempresentasikan hasil yang sudah dikerjakan. Jadi kesempatan ini diberikan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil proyek yang sudah dikerjakan. Kepada kelompok 1 dipersilakan untuk maju ke depan. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Jadi kami di sini membuat bunga dari kantong plastik. Jadi ini hasilnya yang kami buat dari kelompok. Pertama-tama kami akan memperlihatkan alat dan bahan yang dipakai untuk membuat kerajinan. Alat yang pertama itu ada gunting, ada korek api, ada lilin, dan ada kawat untuk batangnya. Jadi inilah hasil yang kami buat dari kantong plastik. Ya, terima kasih. Kita tepuk tangan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau pas, terima kasih sekali lagi untuk kelompok. Silahkan kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada kami dari kelompok 3 akan memperlihatkan hasil kerja kami berupa kerajinan dari sampah plastik. Untuk itu, kami akan memperkenalkan sedikit alat dan bahan yang kami gunakan untuk mengolah sampah plastik menjadi sebuah kerajinan. Itu alat dan bahannya. Yang pertama, bahan utamanya itu gelas pour air, selang plastik, tali, dan juga benang. Alatnya itu gunting dan juga cutter. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, anak-anak, tepuk tangan untuk 3 kelompok ini yang sudah berusaha sedemikian rupa untuk membuat atau mengolah sampah plastik menjadi bunga yang begitu indah, sebuah keranjang yang begitu bagus. Jadi itu adalah salah satu nilai yang luar biasa. Perjuangan kalian untuk membuat kerajinan ini sungguh sangat luar biasa. Jadi ini adalah hasil dari pengolahan sampah plastik menjadi bunga. Kalau kita lihat bahwa sampah plastik itu berserakan di luar sana, tanpa kita ambil dan kita daur ulang, dia pasti tidak menjadikan sesuatu seperti ini. Tetapi karena sampah plastik itu kita daur ulang kembali dan bentuknya seperti ini, sangat indah ya. Sangat indah. Jadi sampah yang sudah terbuang kita harus daur ulang menjadi sebuah kerajinan yang sangat bagus. Ya. Jadi seperti itu. Untuk itu sekali lagi Pak Guru mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya, atas usahanya yang sudah menghasilkan proyek P5. Ya, proyek P5. Dan Pak sangat mengapresiasi hasil dan usaha kalian semua. Ya. Terima kasih dan sekali lagi mari kita berikan aplaus. Baik, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita terkait kelima, yaitu membuat sampah plastik menjadi sebuah kerajinan atau menjadi sebuah bunga yang indah, maka mari kita tutup kegiatan kita ini dengan berdoa. Bapak Guru meminta salah satu peserta untuk memimpin kita dalam doa penutup.
Pak Guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas kesempatan hari ini untuk kami belajar dan berkarya bersama. Engkau telah memimpin kami dalam proyek ini, mengajarkan kami untuk lebih peduli pada lingkungan dan mengubah sampah plastik menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kami mohon, berikanlah kekuatan untuk terus menjaga ciptaan-Mu, menjaga bumi ini dengan tindakan kecil, ampuh, bermakna. Semoga kami selalu sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dan mengurangi sampah yang merusak di alam. Berkatilah semua yang terlibat dalam kegiatan ini dan bimbinglah kami untuk selalu melakukan yang terbaik dan melestarikan dunia yang Engkau percayakan kepada kami. Kami serahkan seluruh hasil dan upaya kami hari ini dan dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Yesus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat.